Ribuan wanita pribumi rela dianu oleh para habaib ganteng. Pribumi dilarang iri. Masya Allah, luar biasa ini kata-katanya. Pribumi dilarang iri sebab para habaibnya ganteng, sedangkan para lelaki pribumi jelek-jelek, hidungnya pesek. Maka tidak boleh iri kepada para habaib yang ganteng-ganteng, yang mampu untuk menundukkan ribuan wanita, kemudian rela dianu seenaknya. Ini kan luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nggak tahu nih kata-kata itu keluar dari para habaib atau keluar dari para muhibbin yang sudah mulai gila dan stres, sehingga kata-katanya menggregetkan ini, gregetnya hati, greget no hati pokoknya. Ini Masya Allah, sehingga kami Al-Fakir Tama'alim akhirnya terpaksa ikut campur terus masalah beginian. Kan mereka mengatakan bahwa ribuan wanita rela dianu oleh para habaib ganteng. Jadi sebab habaibnya itu ganteng-ganteng. Yang salah itu para wanitanya, bukan salah habaibnya yang ganteng, kata mereka. Ini kan kata-kata yang greget no hati, kata-kata yang kurang ajar begitu. Ya, kita nggak boleh menggunakan kata-kata yang lebih kasar lagi lah. Sebenarnya kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menghujat, menghina dan seterusnya. Nah, kata-kata yang seperti itu kalau kita gunakan, ya kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita tetap menjaga kata-kata yang masih wajar lah. Makanya saya bilang greget no hati begitu aja. Greget no hati ini ya kurang ajar begitu. Masya Allah, Masya Allah. Kami pribumi asli Nusantara akan menjawabnya begini, wa saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Hai, kalau ngomong itu yang benar, ya, ganteng itu tidak salah. Sekali lagi, gantengnya itu tidak salah, tapi kelakuannya yang mempermainkan para wanita seenaknya, itulah yang salah. Jadi kita bukan membahas masalah ganteng atau jeleknya, ya, kita yang bahas adalah kelakuannya. Kelakuannya ini akhlak yang karimah atau akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik ataukah akhlak yang tercela. Apalagi para wanitanya sudah bersuami. Nah, ini kan kasusnya, beberapa wanita ini sudah bersuami, statusnya jelas sebagai seorang istri. Lah kok masih digarap seenaknya? Ini kan bikin peraturan yang seenaknya. Kemudian ada yang mengatakan memang itu ajaran mereka. Nah, kalau begitu kita harus teliti, memang benar atau tidak itu ajaran mereka. Lah kalau memang itu ada ajaran mereka, berarti terindikasi dengan faham-fahamnya Syiah. Ada Syiah yang Rafidhah, ini Syiah yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu ini menambah pekerjaan kita. Menambah pekerjaan kita ya masalah kelakuan mempermainkan para wanita inilah. Jika mau menikahi para wanita dengan cara baik dan bertanggung jawab, memberi nafkah lahir batin secara adil dan bijaksana, maka itu tidak masalah. Kan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, dan harus adil, syaratnya harus adil, nggak boleh dibeda-bedakan. Syariat Islam itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, dan juga sudah dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh, para ulama-ulama sudah memberikan contoh. Diperbolehkan ta'aduduz zaujat, yaitu diperbolehkan berpoligami, tapi dengan syarat-syarat, harus adil, bijaksana, tidak boleh mempermainkan wanita seenaknya. Nah, kalau para wanita ini hanya dirayu-rayu dengan modal wajah ganteng, waduh, modal wajah ganteng, siapapun laki-laki Nusantara yang modal wajahnya ganteng juga bisa kalau memang dasar akhlaknya itu memang tercela. Jadi kegantengan itu adalah suatu anugerah dan sekaligus amanah dari Allah, nikmat dan sekaligus amanah dari Allah. Jika dengan modal wajah ganteng yang asli dari Allah ini diperlakukan dengan cara yang hina, maka bisa saja ribuan wanita tergoda. Nah, tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya benar-benar ingin menuntun wanita tersebut ke dalam jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, maka dinikahi. Dinikahi kemudian diberikan nafkah, nafkahnya lahir maupun batin.
Nafkah lahir itu sandang pangan papan, nafkah batin itu pendidikan rohani. Jadi kalau memang dinikahi dengan cara baik, kemudian bertanggung jawab, diberikan nafkah lahir secara adil, lahir batin nafkahnya diberikan semua istrinya sama, itu nggak masalah bro. Yang kita masalahkan ini adalah kelakuannya itu, ya. Oleh sebab itulah kita menjawab dengan tegas. Namun jika hanya menjadikan para wanita sebagai objek pelampiasan nafsu syahwat saja, maka inilah yang dipermasalahkan. Setuju enggak? Jadi kita mempermasalahkan kelakuannya, akhlaknya, mentalnya yang merusak. Nah kalau misalnya ada ribuan wanita pribumi yang tergila-gila kepadanya, ya harus diarahkan. Kan stok seorang laki-laki itu hanya 4 stoknya. Kalau lebih dari 4 juga tidak diperbolehkan, kecuali jika ada salah satu istri dicerai, misalnya tinggal 3, kemudian nambah 1 4, tapi diperlakukan adil, diberikan mahar, mas kawin, diberikan sandang pangan papan, pendidikan jasmani dan rohani. Kemudian misalnya mau nikah lagi, satunya cerai lagi menjadi 3 lagi, tambah 1 lagi jadi 4, nggak masalah kalau begitu. Dan itu dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan Sayyidina Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Hasan cucu Rasulullah, itu juga sering begitu. Jadi beliau itu sering menikahi 4 sekaligus, bahkan pernah menikahi wanita itu 4 sekaligus. Dan pernah juga menceraikan istrinya 4-4-nya diceraikan. 4-4-nya diceraikan. Kemudian beliau menikahi wanita lagi 4 sekaligus, tetapi semuanya diberi mahar, diberi mas kawin yang sangat banyak sekali. Sehingga tatkala wanita itu dinikahi oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini langsung menjadi kaya raya mulia. Walaupun setelah itu dicerai, mereka hidupnya mapan. Makanya banyak para wanita zaman itu, zaman para sahabat dan tabi'in, yang berlomba-lomba ingin dinikahi oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Nah kalau kelakuan oknum-oknum habaib zaman sekarang dengan tampang wajah yang ganteng katanya, dan disalahgunakan hanya untuk merayu-rayu wanita, kemudian mempermainkan wanita, bahkan dianu seenaknya. Dianu seenaknya itu apa? Ya dianu seenaknya itu tidak dinikah, ya tidak diberikan mahar mas kawin, tidak berikan nafkah lahir batin, hanya dinikmati saja kemudian ditinggal. Inilah yang menjadi kebobrokan moral. Jadi sekali lagi, bukan masalah wajah gantengnya, tetapi masalah kelakuannya yang kurang ajar. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.